Kali ini Ibu akan membahas tentang persamaan trigonometri. Jadi, materi persamaan trigonometri ini ada di kelas 11 semester ganjil atau semester 1 untuk matematika peminatan. Nah, bagi kalian yang penasaran gimana pembahasannya, simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel im.edu. Jadi channel ini merupakan channel untuk media pembelajaran. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang persamaan trigonometri. Nah, dalam materi persamaan trigonometri ini ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, pemanfaatan persamaan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, identitas trigonometri. Kemudian yang ketiga, baru kita masuk di persamaan trigonometrinya. Dan yang terakhir adalah model matematika yang berbentuk identitas dan persamaan trigonometri. Materi yang pertama yaitu pemanfaatan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi trigonometri ini merupakan salah satu materi yang dipelajari dalam matematika, tapi ini sangat bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan dia berafiliasi atau digunakan dalam fisika, misalkan dengan persamaan sinusoidal, yaitu persamaan sinus ya. Kemudian trigonometri ini juga berkaitan erat dengan geografi, astronomi, teknik, dan bidang ilmu lainnya. Hal simpel mungkin dalam penggunaan trigonometri ini adalah bagaimana kita menghitung tinggi suatu gedung tanpa kita mengukurnya, karena nggak mungkin kan kita mengukurnya itu tingginya tinggi sekali. Nah, caranya gampang sekali. Misalkan kita tahu bayangan si gedung itu berapa meter, kemudian sudut yang dibentuknya itu berapa. Contoh misalkan, si gedung membentuk bayangan 30 derajat dari gedung, di mana bayangannya itu ada berjarak ke arah mendatar itu 10 meter. Nah, maka si tinggi gedung itu bisa kita cari. Nah, kita lihat di contohnya ya. Jadi Ibu coba gambarkan ya. Nah, jadi misalkan ini, yang ini adalah tinggi gedung. Nah, kemudian si gedung ini membentuk bayangan ke sini. Ya, ada bayangan gedung. Dan ini sudutnya adalah 30 derajat. Misalkan ini 100 meter. Nah, untuk menentukan tinggi gedung ini sebenarnya gampang ya. Kita lihat. Ini kalau kita misalkan ini adalah yang tinggi, arah tinggi adalah Y, kemudian yang arah mendatar itu X. Ini akan menjadi persamaan tangan ya. Tangan 30 derajat. Tangan 30 derajat itu sama dengan Y per X, atau sama dengan Y nya masih kita cari, X nya itu 100. Nah, kita tahu kalau tangan ini 30 derajat ini sudut istimewa, berarti ini tangan ini adalah 1/3 akar 3. Nah, dari sini kita bisa langsung dapat Y nya, yaitu ini pindah ke sini kali jadi 100/3 akar 3 meter.
Nah, jadi tanpa kita mengukur secara langsung tinggi gedung itu, dengan persamaan trigonometri ini kita bisa dapatkan. Jadi ini adalah aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lanjutkan lagi ke identitas trigonometri. Jadi identitas itu adalah sebuah persamaan yang memenuhi semua nilai pengganti peubah. Nah, identitas trigonometri itu sendiri adalah identitas yang memuat suatu perbandingan trigonometri. Nah, jadi identitas trigonometri ini adalah sesuatu yang mutlak, sesuatu yang benar ya, yang telah dibuktikan bahwa itu memang suatu persamaan yang benar, dan pada dasarnya ini digunakan terus dalam operasi persamaan trigonometri. Nah, dalam membuktikan identitas trigonometri sebenarnya ada 3 hal yang diperhatikan. Yang pertama, pada saat kita mengubah satu ruas, maka akan sama dengan ruas yang lain. Kemudian boleh kedua-duanya diubah sehingga didapatkan 2 bangun ruas kiri kanan yang sama. Nah, yang ketiga, jika selain sinus dan kosinus terdapat juga tangen, kotangen, sekan, dan kosekan, nah sebaiknya dijadikan kosinus dan sinus semuanya. Nah, Ibu akan coba mencontohkan salah satu identitas trigonometri ya. Nah, misalkan kalian perhatikan ya, misalkan kita yang mudah aja dari teorema Pythagoras ya. Kalian perhatikan misalkan ini misalkan A, ini B, ini C. Nah, kalian mungkin tahu di Pythagoras itu A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, kalau kita misal A sama dengan ini, A itu sudut yang di dekat, berarti di sini kan ada sudut ya. Nah, dekat sudut ini, berarti misalkan A ini adalah cos theta. Kemudian yang B, sudut di depannya, berarti ini adalah sin theta. Kita misalkan C ini adalah sama dengan 1. Nah, maka ini cos theta kuadratkan tambah sin theta dikuadratkan akan sama dengan ini tadi C-nya itu 1 kuadrat. Sehingga ini akan menjadi cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta sama dengan 1. Nah, ini cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta sama dengan 1. Ini adalah identitas salah satu identitas trigonometri. Dari cara yang sama itu bisa kita cari identitas trigonometri yang lainnya. Nah, di sini Ibu nggak akan membahas banyak tentang cara membuktikan identitas trigonometri. Nah, nanti Ibu akan kasih langsung beberapa identitas trigonometri lainnya. Nah, jadi yang di pinggir ini adalah identitas untuk trigonometri. Nah, kalian bisa langsung aja hafalkan. Jadi ini merupakan persamaan-persamaan yang sebenarnya ini udah pasti di trigonometri. Misalkan identitas Pythagoras ini yang didapatkan dari sistem Pythagoras ya. Jadi sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Kemudian 1 plus kotan kuadrat X sama dengan kosekan kuadrat X. Dan 1 tambah tangen kuadrat X sama dengan secant kuadrat X. Nah, kemudian ini identitas kofungsi. Jadi misalkan sin negatif theta itu akan sama dengan negatif sin theta. Kemudian sin
pi per 2 kurangi theta itu sama dengan cos theta, dan ini sebaliknya itu sama ya. Jadi ini tinggal kalian hafalkan saja. Nah, yang bahasan selanjutnya adalah persamaan trigonometri. Jadi persamaan trigonometri ini adalah suatu persamaan yang melibatkan trigonometri, yaitu sin, tang, cos, dan semuanya. Nah, ini akan dilibatkan identitas trigonometri untuk penyelesaian dari persamaan trigonometri. Nah, nanti Ibu akan langsung saja ke contohnya. Nah, Ibu langsung aja ke contoh. Misalkan ini tentukan himpunan penyelesaian dari 2 sin X kurang 1 sama dengan 0, di mana 0 derajat kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Nah, ini langsung kita masukin aja ya. 2 sin X kurang 1 sama dengan 0. Artinya ini adalah 2 sin X, ini pindah ruas jadi 1. Berarti sin X adalah, ini pindah dari kali ini menjadi bagi, berarti 1 bagi 2. Nilai sinnya setengah, berarti itu nilainya itu X-nya itu adalah 30 derajat. Nah, tetapi karena ini kita lihat himpunan penyelesaiannya antara 0 sampai 360, Ibu akan ingatkan lagi ini kuadran ya. Ini sebenarnya ada 4 kuadran. Di sini kuadran 1, 2, 3, 4. Nah, artinya di sini adalah semua positif nilainya ya, setengah. Nah, di sini yang positif adalah sin. Di sini tangan, dan di sini cos. Nah, kalau kita lihat ini 30 udah memenuhi di kuadran 1. Kemudian sin ini dia di kuadran 2 juga positif. Berarti selain di sini, berarti ini X1-nya segini, X2-nya adalah ini kesini 180, berarti 180 derajat dikurangi 30 sama dengan 150 derajat. Jadi himpunan penyelesaiannya ini adalah 30 derajat, 150 derajat. Atau kita bisa ubah menjadi pi ya. Pi 30 ini menjadi pi per 6. Karena 1 pi itu 180 kan. Berarti pi per 6 dengan pi 5 per 6 pi. Nah, ini jawabannya. Nah, tadi Ibu udah menyebutkan contohnya menyelesaikan persamaan trigonometrinya dan himpunan itu bagaimana. Nah, ini untuk mempermudah, ini semacam ketentuan dalam trigonometri untuk menentukan himpunannya. Jadi, kalau misalkan K itu suatu bilangan pengulangan dari suatu trigonometri ya, elemen bulat, maka himpunan bilangan bulat B-nya misalkan himpunan bilangan bulat, maka jika sin X sama dengan sin alfa, maka X1 adalah alfa tambah K 360. Kemudian X2-nya itu contohnya yang tadi ya, X2-nya berarti 180 kurangi alfa ditambah K kali 360. Contoh yang tadi K-nya itu 0, jadi dia belum di pengulangan. Jadi 0, misalkan tadi itu 30 derajat, berarti 30 derajat tambah 0. Kemudian ini 180 derajat kurangi 30, ini sama dengan tadi 150 tambah ini K-nya 0 ya, dan seterusnya. Jadi ini bisa dijadikan patokan untuk menentukan dia di kuadran mana. Tapi yang biar nggak ribet kesini, sebenarnya tadi Ibu udah bilang pakai kuadran. Jadi kuadrannya semua sin tangan cos. Jadi kalau di kuadran 1 semuanya itu bernilai positif.
semua sin cuma di kuadran 2 aja. Maksudnya sin di kuadran 2 itu positif. Tan berarti tangan di kuadran 3 itu positif. Cos berarti cos di kuadran 4 itu positif. Itu juga bisa menjadi patokan, tapi bisa juga ke sini. Nah, kita langsung masuk di contohnya aja ya. Misalkan ini contoh 1, tentukan besarnya X dalam interval 0 kurang dari X kurang dari atau sama dengan 360 yang memenuhi persamaan 2 sin X sama dengan akar 3. Kemudian yang soal kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari 3 tan X ditambah akar 3 sama dengan 0, di mana 0 kurang dari X kurang dari 2pi. Ini juga sama, ini intervalnya saya 2pi juga sama 360. Ini juga 360. Kita coba selesaikan nomor 1. Nah, di sini 2 sin X sama dengan akar 3. Berarti sin X sama dengan nih. Ini asalnya kali, di sini pindah ruas jadi 2. Berarti ini sin X sama dengan setengah akar 3. Nah, kita tahu setengah akar 3 itu nilainya adalah 60. Ini 60 derajat. Berarti X-nya itu 60 derajat. Nah, kita lihat yang pertama, X pertama berarti 60 derajat ditambah K-nya itu 0 kali 360. Berarti sama dengan 60 derajat. Yang X keduanya itu tadi ya, kita ingat dari rumusnya 180 kurangi alfa atau kurangi X. Ini kurangi 60 tambah K-nya 0. Berarti 0 kali 360 sama dengan ini 180 kurangi 60, ini 120 derajat. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 60 derajat, 120 derajat. Kita lanjutkan ke soal yang kedua ya. Jadi yang soal kedua ini 3 tangan X tambah akar 3 itu sama dengan 0. Kita langsung aja, ini pindah ruas dari positif menjadi negatif, berarti ini negatif 3. Kemudian 3 tan X. Nah, kemudian ini 3 pindah ruas, ini jadi bagi, asalnya di sini kali. Jadi tangan X sama dengan negatif akar 3/3. Atau ini sama dengan tangan X itu sama dengan negatif 1/3 akar 3. Nah, sebenarnya nilai 1/3 akar 3 ini adalah 30 derajat. Tapi karena ini di kuadran, kita lihat ya di sini. Semua sin, tan, cos. Jadi tan ini di sini positif, sama di sini. Ini kan negatif, berarti ada di kuadrat ini. Di sini sama di sini. Berarti di sini adalah yang X pertamanya adalah, kalau di sananya berarti 30, berarti di sini adalah 150 derajat atau 5/6 pi. Nah, sekarang jadi X1 itu sama dengan berarti kan alfa tambah K kali 180 atau kali V ya. Berarti di sini alfanya kan X1 pas K 0 ya. K sama dengan 0, ini berarti alfanya 5/6 pi tambah 0 sama dengan 5/6 pi. Ini untuk X1. X2 ini K-nya sama dengan 1, berarti 5/6 pi ditambah K-nya 1 kali V.
Berarti ini sama dengan 1 pi tambah 5/6 pi. Ini menjadi 11/6 pi. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah 5/6 pi, 11/6 pi. Nah, jadi seperti itu ya cara penyelesaian. Kita lanjutkan ke materi yang terakhir. Jadi model matematika berbentuk identitas dan persamaan trigonometri. Jadi ada banyak sebenarnya permasalahan dalam kehidupan ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan konsep trigonometri, khususnya dengan identitas dan persamaan trigonometri. Nah, contoh yang simpel misalkan untuk menentukan bayangan pohon yang terkena sinar matahari itu bisa menggunakan persamaan trigonometri. Nah, untuk memahami persoalan yang ada dalam kehidupan ini, bisa kalian lihat pada contoh berikut, yaitu seberkas cahaya dibiaskan oleh sebuah berlian dengan persamaan hukum Snellius Ni sin theta I sama dengan Nr sin theta R. Nah, di mana ini Ni ini indeks bias mutlak dari medium 1 ya, yaitu dari udara. Kemudian theta I adalah sudut datang, kemudian R ada indeks bias medium mutlak medium 2 yaitu berlian, dan NR adalah sudut biasnya. Nah, misalkan cahaya datang dari udara menembus berlian, tentukan besar sudut bias bila diketahui sudut datang 32 derajat dan indeks bias mutlak udara dan berlian berturut-turut adalah 1 dan 2,417. Nah, ini merupakan salah satu contoh penerapan identitas atau persamaan trigonometri yang ada di fisika ya. Nah, kita lanjut aja ya, kita lanjut cara penyelesaiannya. Nah, ini akan coba Ibu selesaikan ya dari soal yang tadi diketahui. Jadi dari soal diketahui bahwa indeks bias medium 1 itu 1, kemudian sinar datangnya 32 derajat, kemudian indeks bias berliannya itu 2,417, sehingga ditanyakan adalah sudut bias dari berliannya atau theta R. Nah, ini persamaannya kita udah dapat dari soalnya. Ni1 sin theta I sama dengan NR sin theta R. Jadi tinggal masuk aja ke rumus 1 kali sin 32 sama dengan 2,417 sin theta R. Nah, kemudian ini berarti ini sin 32 ya. Ini pindah ruas jadi asalnya kali jadi bagi, berarti sin 32 dibagi 2,417. Nah, ini kalian cari aja di kalkulator nilai sin 32 itu berapa, sehingga setelah dibagikan ke 2,417 ini hasilnya 0,219. Nah, kalian cari arcus sinus dari 0,219 kalkulator itu akan sama dengan 12,665 derajat. Atau kalau mau dibulatkan adalah 13 derajat. Jadi besar sudut bias dari berlian adalah sebesar 13 derajat. Nah, itu salah satu contoh aja yang Ibu contohkan, yaitu dalam pembiasan ya, yang merupakan contoh nyata dari identitas maupun persamaan trigonometri. Nah, kemudian bisa juga misalkan contoh lempar, ketika melempar bola kasti itu juga akan membentuk suatu lengkung parabola terbalik, itu sama, itu juga merupakan contoh dari identitas dan persamaan trigonometri. Contoh lain, misalkan kita ingin menentukan lama siang di suatu daerah di bumi ini, karena bumi ini kan berbentuknya tidak datar yaitu bulat ya. Jadi lama siang mungkin di dekat arah kutub itu kan berbeda lama siangnya dengan zona daerah kita. Nah, itu juga sama, itu bisa menggunakan identitas maupun persamaan trigonometri.
Nah, demikian materi persamaan trigonometri yang merupakan bahasan di kelas 11 untuk materi peminatan ya, bukan materi wajib. Nah, Ibu akan lanjutkan satu materi lagi di video berikutnya. Jika penasaran, tetap simak channel ini. Semoga pelajaran kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.